Warta Jemaat Minggu 14 Desember 2025. Segenap majelis kita di Jemaat Besari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah pada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah Minggu Advent ketiga pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Yusua Pradana dengan menggunakan liturgi khusus Minggu Advent yang ketiga. Petugas kolektan tim anak satu, adik Evelyn, adik Jupita, dan adik Fiona. Warta yang pertama, panitia Natal dan majelis jemaat mengundang seluruh warga jemaat untuk hadir dan mengikuti kegiatan sehat dan ceria bersama. Sehat dan ceria bersama yang akan dilaksanakan besok pada hari Sabtu 20 Desember 2025 pukul 6.30 atau setengah 7 berkumpul di gereja, berangkat jam 7 pagi, akan bertempat di lapangan Pancasila Salatiga. Bagi yang ikut dalam kegiatan ini dimohon untuk membawa minum dari rumah, dimohon kehadiran dan partisipasi seluruh warga jemaat. Partai kedua, ibadah sakramen perjamuan kudus Minggu Advent keempat akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Desember 2025 pukul 9 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiono beserta majelis jemaat. Dalam ibadah ini ada persembahan wirunggan perjamuan kudus. Untuk amplop bisa diambil di meja amplop. Dimohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. Warta yang ketiga, majelis mengundang seluruh warga jemaat untuk hadir dalam refleksi malam Natal yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Desember 2025 pukul 19.30 atau setengah 6 sore bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Penatua Yusua Pradana. Dimohon kehadiran dari warga jemaat dan mohon untuk bisa membawa alat tulis dari rumah. Warta yang keempat, majelis jemaat mengundang warga jemaat untuk mengikuti latihan kur atau menyanyi bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 14 Desember 2025 setelah ibadah selesai. Pujian ini akan ditampilkan pada saat ibadah Natal dan perayaan Natal. Dimohon kehadiran dan partisipasinya dari warga jemaat. Warta yang kelima, terkait dengan kalender gereja Desa Titik Jemaat Bedosari tahun 2026, dipersilakan bagi pemesan untuk mengambil kalendernya di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Bagi jemaat yang akan melakukan pembayaran maupun pelunasan dapat menghubungi Bapak Penatua Cornelius Gideon atau Ibu Diaken Sri Rezeki. Warta yang terakhir, ibadah Minggu 21 Desember 2025 yaitu Minggu Advent keempat dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiono dengan menggunakan liturgi khusus Minggu Advent keempat. Adapun petugas kolektannya untuk besok Minggu tim SPKP R6 Saudara Krisno, Saudara Magda, Saudara Monika. Untuk song leader, tim song leader 4 Mbak Cantik, Ibu Sri Widadi, dan Ibu Marjuki. Untuk keyboard Bapak Penatua Yusua Ivan. Penerima tamu, tim penerima tamu 8 Ibu Jumiati Grace, Ibu Nana Sabto, Saudari Ogi. Untuk multimedia dan sound Saudara Heri dan Saudara David Bimo. Facebook online Bapak Kresianto. Demikian Bapak Ibu Saudara, warta jemaat pada hari ini. Kita akan memulai ibadah, namun sebelumnya mari kita satukan hati kita tunduk dan kita hening, kita berdoa.
mohon pertolongan dari Tuhan. Allah Bapa kami, Bapa yang senantiasa kami sembah, Bapa yang hidup, yang memelihara kehidupan kami, sungguh kami bersyukur atas segala kasih penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami seluruh warga jemaat kita di Jemaat Sundasari, yang telah Kau berikan kesehatan pada hari ini, sehingga kami dengan penuh syukur dan penuh sukacita bersiap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kiranya Kau berkati ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Kau jauhkan dari gangguan apapun yang akan merintangi jalannya ibadah. Kami yakin dan percaya Kau menguasai ruangan ini beserta hati serta pikiran kami semuanya, sehingga pikiran kami, hati kami hanya tertuju di dalam sabda saja. Terima kasih ya Bapa, ampunlah segala dosa dan salah kami, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami boleh bersatu dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat kami untuk bangkit berdiri, kita mulai panggilan beribadah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita memasuki minggu Advent ketiga, masa penantian yang mesti kita hayati dalam sukacita. Sukacita karena Allah yang setia dan senantiasa menjadi harapan dalam perjalanan hidup ini. Mari kita berseru kepadanya dengan litani ini. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepadanya Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di kananmu ada nikmat senantiasa. Mari datang beribadah padanya, menyembah Allah yang Maha Besar.
kebaktian hari ini berlangsung karena pertolongan Allah yang akbar, Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, Saudara dan kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Minggu Advent ketiga. Allah yang setia memenuhi janji keselamatannya menjadi sukacita dalam penantian kita. Penantian kita bukanlah harapan palsu, melainkan harapan pasti yang diberikan oleh Allah sejati. Bisa jadi dalam penantian akan kedatangannya ada berbagai peristiwa yang membuat kita bimbang. Dalam kebimbangan, bertanyalah pada Allah. Jangan takut mendekat kepadanya, seraya memohon jawabannya. Marilah kita menantikannya dalam iman penuh sukacita. Iman yang terus berrelasi dengan Allah dalam tanya untuk menghidupi kehendaknya di dunia. Sebagai umat yang sedang menyongsong datangnya Tuhan, pasti ada banyak hal yang telah kita pikir dan lakukan. Dalam semua itu, tentunya banyak hal tidak berkenan yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan dan juga telah menyakiti hati sama kita. Mari kita berdoa secara pribadi untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita.
Demikian ya Bapa, kami mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengampuni kami, supaya kami benar-benar menyongsong Engkau dengan sukacita dan hati yang bersih. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dengan bersama berdiri, kita sambut kasih pengampunan Tuhan yang dinyatakan kepada kita semua. Mazmur 13 ayat yang ke-6 yang demikian. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta Bapa, Ibu, dan Saudara. Dan beserta saudara juga.
Semoga kita hidup dalam cinta kasih yang Tuhan berikan, yang menguatkan iman kita dan memberi harapan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Salam damai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru dalam Advent yang mulia, kita renungkan dari Yakobus 5 ayat 7 sampai yang 10 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampailah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus menundukkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hari baru di zaman itu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan sabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita siapkan hati pikiran kita melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, ucap syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan boleh sertai istirahat dan tidur kami. Tuhan boleh sertai kehidupan kami, sehingga saat ini ya Tuhan, tanpa kurang suatu apapun, kami boleh datang ke rumah-Mu ini, terkhusus ya Tuhan, di dalam kami beribadah, memasuki pekan Advent yang ketiga ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mengkuduskan dan menyertai ibadah ini dari awal sampai dengan pertengahannya ini ya Tuhan. Tuhan boleh memberikan kami kabar sukacita. Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Kami pun Engkau perkenankan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami sampai di dalam saatnya untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi pelita dan jalan bagi kami. Firman ini boleh kami dengarkan dengan baik, sehingga selepas kami pulang dari tempat-Mu ini ya Tuhan, kami boleh memperoleh berkat dan terlebih lagi membagikan berkat ini kepada keluarga dan sesama kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berikanlah akal pikiran hati kami hanya tertuju dan terfokus kepada Engkau saja. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dipersilakan untuk membuka Alkitab
di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Sepertinya hari ini cukup berimbang yang jemaat wanita maupun jemaat pria. Jadi mari kita membaca firman Tuhan ini secara litani. Untuk jemaat wanita, perempuan bisa membaca ayatnya yang ganjil atau diawali dari ayat yang pertama, kemudian nanti ayat yang genap atau yang kedua, keempat dan seterusnya dibaca oleh jemaat pria, laki-laki, kakung. Sudah ketemu semuanya? Monggo bisa diawali dari yang perempuan yang wanita dulu, dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. 1, 2, 3. Pada waktu itu antara dan saudara semua masuk ke gadis yang mengambil tanya dan ngomong sampai perayaan. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Dari situ bangun semuanya lalu membereskan berita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami yang ada Tuhanmu. Lebih baik kamu pergi kepada pembelinya dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, kenapa hati itu? Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu tidak jelas, sebab kamu tidak tahu kapan hari maupun kapan saatnya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan di dalam hati dan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Apakah ada sukacita hari ini? Amin. Ada sukacita? Amin. Tapi kok belum senyum sepertinya? Cuma Pak Gito yang senyum. Pak Gito itu full senyum, 7 kali 24 jam selalu senyum, sehingga dia ini selalu jatuh cinta, selalu full senyum. Ya, silakan diberikan senyum terbaiknya dulu, pada kanan, kiri, depan, belakang. Yang terbaik pokoknya harus senyum. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kok harus senyum? Kok harus sukacita? Ada yang mau menjawab? Silakan Pak Gito. Kita mendekati penyelesaian kelahiran Yesus. Betul. Kita menyambut menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. Atau dalam arti yang lain, kita masuk di dalam minggu-minggu Advent.
Nah, lebih khusus lagi Bapak Ibu dan Saudara, mungkin hari ini ada yang spesial. Kenapa kok dekor gerejanya pun warnanya pink? Banyak yang bertanya-tanya apa betul? Langka loh ini. Jarang-jarang gereja warnanya pink. Bahkan ini benar-benar pertama kali, karena Ibu Diakan Sri Rezeki baru beli minggu lalu. Betul ya, Sri Rezeki ya? Warna pink. Sebetulnya warna pink ini sudah kita pakai sejak beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi warna pink atau terkadang juga menggunakan ungu muda. Jadi kalau Bapak Ibu majelis pun hari ini bolak-baliknya itu ada ungu tua dan ungu muda. Ya, ungu muda atau pink. Itu memang simbol dari Minggu Advent yang ketiga. Spesial hanya Advent yang ketiga, Advent yang lain ungu. Advent ketiga tok yang pink. Jadi hari ini feminin, seperti baju Bu Endang, warnanya pink. Bu Endang ini Advent ketiga banget dengan Pak Mur. Saya juga, betul. Oke, sepertinya ada yang pakai pink lagi. Usaha ini agak pink. Oke, ya itu memang warna gereja kita di Advent yang ketiga. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita memahami dalam satu liturgi dalam satu tahun, warna pink itu hanya muncul 2 kali. Jadi spesial. Kalau hari ini nggak datang, harus nunggu Paskah baru ketemu warna pink. Paskah saja hanya ada 1 kali masa Prapaskah yang warnanya pink. Sama seperti Advent, ada 4 Advent tapi yang pink juga hanya 1. Jadi dalam setahun kita hanya akan lihat kain ini 2 kali. Kenapa warnanya pink? Karena Minggu Advent yang ketiga itu dinamakan atau dicirikan atau disebutkan sebagai Minggu Sukacita. Itulah kenapa saya tadi bertanya apakah ada sukacita atau tidak. Karena kalau tidak ada berarti belum Advent ketiga. Advent ketiga itu sukacita. Advent pertama adalah pengharapan, Advent kedua adalah pertobatan, Advent ketiga adalah sukacita. Warna pink adalah gabungan dari ungu dan putih. Sejarahnya begitu. Kenapa warna pink? Kalau ungu dicampur dengan putih kan jadi pink ya. Minimal jadi ungu muda tadi. Putih adalah warna Natal, ungu adalah warna Advent. Sehingga dicirikan kita menjelang warna putih menjelang hari Natal. Di minggu ketiga ada sukacita, maka dileburlah warna ungu dengan putih menjadi pink atau merah muda. Artinya di dalam pengharapan Advent yang berwarna ungu ditambah dengan masa penantian kita menuju Natal warna putih, jadilah warna pink atau ungu muda. Itu sejarahnya. Oke, jadi besok lagi tidak kaget. Tahun depan kalau Tuhan masih mempertemukan kita semua, Natalan Minggu Advent ketiga perbuatan kaget kalau warnanya pink. Nah itu memang simbol dari Advent yang ketiga. Selain daripada itu, Minggu Advent ketiga juga biasa disebut sebagai Minggu, adakah yang ingat? Di dalam liturgi dulu biasanya ada bahasa Latinnya. Gaudete. Betul, liturgi tahun ini janda sepertinya. Tapi kalau Bapak Ibu dan Saudara mengikuti liturgi Advent minggu ketiga di tahun-tahun sebelumnya, biasanya di situ tercantum kata-kata Minggu Gaudete. Artinya sama. Gaudete itu sukacita. Itu diambilkan dari bahasa Latin yang bersumber berdasarkan Filipi 4 ayat 4. Gaudete in Domino Gaudete in Domino Semper, bahasa Latinnya. Kalau dibuka artinya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan itu disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Cukup sampai di situ. Inilah
yang kita injak saat ini, yaitu Advent hari yang ketiga. Tinggal 1 kali lagi masa Advent di minggu depan, tanggal 21 Desember, setelah itu kita masuk Natal. Nah, masa Advent ini disebut sebagai masa penantian, seperti yang disampaikan Pak Gito. Masa penantian, masa-masa kita mempersiapkan Natal, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tinggal 1 minggu lagi kita punya waktu untuk mempersiapkan diri menuju Natal. Jadi Advent itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 2 kegiatan utama atau 2 aspek utama yang kita lakukan di masa-masa Advent. Satu jelas tadi, menyongsong atau menyambut, merayakan, menanti kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi makna yang kedua daripada Advent secara keseluruhan, tujuannya adalah juga untuk menyambut, menyongsong kelahiran kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi Advent itu 2 makna, tidak hanya kelahiran Tuhan Yesus, tetapi juga kedatangannya yang kedua kali. Advent pertama dan kedua biasanya kita akan belajar tentang bersiap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sementara Advent ketiga dan keempat adalah tentang menyongsong kelahiran Tuhan Yesus, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Jadi 2 hal itu yang kita lakukan di masa Advent. Nah, Advent itu berbeda dengan Natal. Lalu sama buatan Bapak Ibu? Advent sama Natal sama atau tidak? Mau tidak dengan menjawab? Tidak. Karena Advent itu penantian, kalau Natal kelahiran. betul. Jadi sekarang saya tanya balik Pak Gito, kalau ada orang yang Natalan pas Advent boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena Sudah menjelang Natal bulannya. Ya, betul. Karena sudah menjelang Natal, jadi boleh. Jadi banyak orang Kristen yang menyelenggarakan Natal bahkan sebelum Natal. Betul, betul. Jadi akhirnya kalau kita sudah belajar makna Advent tadi, sebetulnya salah atau benar Natalan pas masa Advent? Kalau pakai logika dan pikiran kita, sebetulnya salah atau benar? Boleh menyambut Natal, tapi istilahnya sambut Natal. Betul. Artinya kalau sambut Natal ya, karena itu masih dalam rangka Advent. Tapi kalau Natalan, boleh nggak? Sebetulnya, kalau mau berbicara tentang liturgi gereja, seharusnya Tidak boleh. tidak. Makanya betul yang disampaikan oleh Bu Nila, banyak instansi atau banyak gereja atau banyak kelompok yang biasanya kalau harus menyelenggarakan Natal sebelum 25 menggunakan bahasa ibadah menyambut Natal. Itu banyak. Kemarin saya baru lihat flyernya UKSB juga begitu. Karena UKSB kan nggak mungkin Natalan itu tanggal 25. Mahasiswanya sudah libur semua, dosennya libur kan nggak mungkin. Judulnya juga begitu, ibadah menyambut Natal. Karena memang banyak gereja, banyak orang yang saat ini mulai belajar bahwa ternyata kita harus lebih hikmat dalam menghadapi Natal ini. Advent belum rampung, persiapan belum rampung kok Natalan. Apakah hatinya sudah betul-betul siap? Padahal Advent tadi kan rangkaian. Advent pertama pengharapan, pertobatan, sukacita. Besok kita Advent keempat kasih. Itu semua dalam rangka kita persiapan Natal. Tapi persiapannya belum rampung kok sudah Natalan. Nah, ini menjadi pertanyaan dan refleksi bagi kita semua. Apakah ini tepat atau tidak? Kalau kita ibaratkan dengan kehidupan kita sehari-hari, ibarat orang mengadakan hajatan, perkawinan,
Lagi tidak mungkin perkawinan diselenggarakan sebelum tanggal yang sudah direncanakan. Tapi pasti sebelum perkawinan, sebelum pernikahan ada persiapan, betul. Apapun lah, pernikahan, ulang tahun, syukuran, pasti sebelum melakukannya ada persiapan. Itu pasti. Tapi apakah kemudian misalnya Mbak Jantik misalnya mau nikah tahun depan Mbak Jantik? Oh enggak ya? Ya contoh aja ya Mbak Jantik. Misal Mbak Jantik akan menikah di bulan Agustus 2026. Kalau kemudian Mbak Sri Martini, keluarganya Mbak Jantik persiapan dari bulan Juni, Juli, apakah lantas Mbak Jantik disebut menikah di bulan Juli? Tentu tidak. Nikahannya tetap Agustus, tapi persiapan itu boleh sebelum pernikahan. Pak Gito ulang tahun tanggal kita Pak? 23 Maret. 23 Maret. Pak Gito mau mengundang kita semua perayaan ulang tahun Pak Gito Maret 2026. Pak Gito dari Januari mau dekor rumahnya, ya tidak apa-apa. Tapi apakah Januari itu Pak Gito ulang tahun? Tidak. Inilah konsep daripada Natal dan Advent. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Persiapan itu boleh, persiapan itu wajar. Di tengah-tengah persiapan itu melakukan banyak hal boleh. Karena Natal tidak hanya perihal ibadah. Natal itu tidak hanya ibadah. Persiapan Natal masa-masa seperti ini bisa dipakai menyelenggarakan ibadah Natal dengan bakti sosial. Itu sudah Natal. Persiapan juga boleh. Masa Natal diisi dengan kunjungan ke panti asuhan, boleh. Membagi-bagi sembako atau berbagi berkat dengan orang lain bisa. Bahkan ibadah pun juga boleh, asalkan konteksnya semuanya adalah dalam rangka menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Masih dalam rangka menyambut, jangan Natalan dulu, nanti khidmatnya kurang. Kesiapan hati dan kemantapan kita menjelang Natal itu kurang, karena rangkaiannya belum tuntas. Kayak orang nikah 6 tahun tadi nak disusu-susu, persiapannya belum selesai juga, pada akhirnya pasti akan kurang. Apalagi ini Natal, kelahiran Tuhan, nggak main. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perihal Advent tadi kita simpan dulu. Sekarang saya akan berbicara tentang kiamat. Berarti Mas Yuswa lah, jadi berbahas Advent seneng-seneng main Natalan atau bicara kiamat itu ada. Ya, berbicara tentang kiamat. Takut kiamat betul Bapak Ibu Saudara? Takut. Kenapa sih ditakuti Pak Gito? Nanti kita ada pengalaman masuk surga. Mungkin nak masuk surga. Tergantung Tuhan Yesus. Kegiatannya di dunia gimana? Oh ya, tergantung Tuhan Yesus. Jadi takut masuk surga atau masuk neraka? Begitu Pak Gito. Takutnya takut itu? Enggak takut. Oh enggak takut. Jadi Pak Gito kalau kiamat takut bukan? Tidak. Bapak Ibu Saudara yang lain ada yang kiamat takut tidak? Tidak. Tapi kebanyakan orang takut gitu. Dengar kata kiamat saja sudah medeni. Betul. Walaupun kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak mengenal istilah kiamat gitu. Kalau kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab, kalau saya salah nanti mohon dibetulkan. Tapi sepengetahuan saya di Alkitab pun bahasa kiamat itu tidak ada. Penggunaan dalam Alkitab menggunakan istilah akhir zaman. Nah, akhir zaman itu kapan? Tidak ada yang karena semuanya adalah kehendak Tuhan, rahasia dari Tuhan. Itu kiamat. Tapi kiamat itu takut, medeni bagi banyak orang, mengkhawatirkan.
Saya masih ingat betul dulu zaman ada film 2012, semua orang itu sudah takut. Zaman ini dulu tahun 2012 yang dianggap sebagai ramalan dari suku Maya, kalendernya dia selesai kok jajak wong liya kiamat. Tapi sabunnya percaya dengan suku Maya itu. Akhirnya ternyata tidak. Tapi di tahun 2012 itu banyak yang takut. Orang-orang kaya itu pada bikin bunker, bikin lorong bawah tanah, sampai bikin tempat persembunyian berlapis besi. Itu saking-sakingnya takut dengan 2012 itu kalendernya suku Maya. Ada lagi kalau Bapak Ibu dan Saudara sering mengikuti medsos, saya baru beberapa waktu yang lalu lihat di TikTok, katanya usia bumi tinggal 15 tahun lagi. Itu juga ada, terlepas buang atau tidak, tidak tahu. Yang penting aja, yang meyakini 15 tahun lagi usia bumi akan berakhir. Kalau saya hitung, saya belum sampai 50 tahun sudah tiada. Karena kiamat, kalau itu diyakini. Ada lagi yang berbicara kiamat akan selesai, akan terjadi di tahun 2026. Ada yang membuat isu seperti itu. Artinya kita ini Natalan terakhir kalau tahun depan kiamat. Kainnya Gusti rezeki hanya kepakai sekali kalau tahun depan kiamat. Nah itu banyak berita tentang kiamat, banyak cerita tentang kiamat, dan banyak orang cemas, takut, khawatir, bahkan termasuk orang-orang Kristen. Kita yang pengikut Kristus pun juga ikut-ikut cemas dan takut. Nah, di dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen tadi, kita mengenalnya adalah akhir zaman, bukan kiamat. Dan akhir zaman yang kita yakini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nyambung boten kali Advent tadi berarti. Nyambung. Ketoke mau ngopo kok teko-teko bahas kiamat. Ternyata kiamatnya orang Kristen dalam tanda kutip menyambut akhir zaman. Akhir zaman adalah kita yakini di dalam Alkitab dan orang Kristen sebagai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian baru. Sudah ada. Dan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya bukan untuk memberikan penghukuman, tetapi justru akan menggenapi janjinya untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini terakhir. Kalau kemudian kita tadi berbicara tentang Advent, dan kemudian yang kedua hari ini kita berbicara tentang kiamat atau akhir zaman, maka nyambungnya, korelasinya di dalam masa Advent itu kita juga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sama seperti akhir zaman. Nah, lantas kalau begitu, kenapa orang Kristen masih sering takut, cemas, dan khawatir dengan akhir zaman ini, dengan kiamat ini, dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Artinya sama juga dengan masa Advent. Kenapa? Pertanyaannya, di tengah-tengah masa Advent yang salah satunya juga adalah untuk menyambut Tuhan yang kedua kali tadi, kok masih banyak orang Kristen yang takut, cemas, dan khawatir? Jawabannya ada di dalam Matius yang kita tadi sudah sama-sama baca. Jangan-jangan kita kurang persiapan. Kaitannya, benang merahnya dari yang sudah kita bahas sejak awal tadi, kuncinya adalah jangan-jangan kita kurang persiapan, seperti gadis-gadis bodoh dalam Matius tadi. Leres nggih? Tadi gadis-gadis bodohnya kan tidak persiapan, tidak seperti gadis-gadis yang bijaksana. Nanti Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca ulang lagi di rumah masing-masing cerita tadi. Apakah kita akan menjadi gadis-gadis yang bodoh atau gadis-gadis yang bijaksana? Saat menyambut mempelai pria tadi,
Gadis yang bodoh tidak persiapan, tidak bawa minyak, akhirnya merepoti yang bijaksana. Tapi yang bijaksana juga tidak mau memberikan minyaknya, karena itu sudah bagian dari persiapan mereka gadis-gadis bijaksana untuk menyambut mempelai pria. Akhirnya gadis-gadis bijaksana itulah yang diterima, dikenal oleh mempelai pria, mengikuti perjamuan dengan baik. Yang gadis-gadis bodoh tidak dikenal karena meremehkan persiapan. Gampang kalau istilah kita tadi di ayat yang awal-awal tadi kan gitu. Gadis-gadis bodoh dengan santainya tidak usah bawa pelita ke oleh minyaknya rasa berdoa, nyantai, santai aja. Allah tuh ya wayai tengkok. Ternyata saat datang waktunya tidak persiapan. Nah, itulah Advent yang ketiga ini, Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita belajar bahwa gereja bisa mengalahkan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, karena yang kita sambut adalah Tuhan kita yang akan hadir, Tuhan kita sang juru selamat, Tuhan yang kalaupun datang, entah ini adalah yang kesekian kalinya di dalam bentuk kelahiran atau nanti jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, apapun itu, kalau kita sudah persiapan dengan benar, kita pasti akan menyambut Natal dengan baik. Kita pasti akan penuh dengan berkat sukacita, seperti Advent yang ketiga dengan tema sukacita. Kita harus datang juga dengan sukacita, hati yang gembira, hati yang jauh dari ketakutan dan kecemasan, karena janji Tuhan nyata untuk kita semua. Selamat menyambut Advent yang ketiga, selamat mengikuti rangkaian Advent berikutnya, dan selamat menyongsong Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh untuk kami dengar dan kami renungkan. Hari ini kami boleh menyadari pribadi lepas pribadi, bahwasanya kami harus lebih siap lagi ya Tuhan di dalam menyambut kelahiran. Kami menjadi paham dan kami menjadi mengerti mengapa di setiap tahun di dalam liturgi gereja ada pekan-pekan Advent. Ternyata itu semua tidaklah lepas dari nubuat-Mu dan dari firman-Mu saja, bahwa masa-masa Advent yang telah ditetapkan ini adalah saat di mana kami boleh mempersiapkan diri kami dalam segala aspek, mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan diri kami secara utuh, mempersiapkan dalam hal hubungan kami dengan keluarga, mempersiapkan dalam aspek-aspek duniawi pun, yang dimana itu semua adalah untuk menyambut dan menyongsong Natal kelahiran Tuhan. Kiranya ya Bapa, di dalam kami menantikan hari kelahiran-Mu ini, Tuhan boleh menyertai hati kami, Tuhan boleh beserta senantiasa dengan kami, sehingga yang kami lakukan semuanya adalah baik dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, ajarkanlah kami di masa-masa penantian ini, untuk kami boleh berbuat yang positif. Kami boleh untuk merayakan Natal di dalam konteks-konteks kegiatan masa Natal yang lain. Tetapi ajarlah kami bahwa di dalam setiap acara-acara kami, di dalam setiap kami membuat agenda-agenda masa Natal, itu semua tidaklah meluputkan kami
dari persiapan kami pribadi untuk menyambut Natal mulia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kiranya ya Bapa, firman-Mu ini boleh termeteraikan di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, kami keluar dari neraka pada mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menundukkan kepala dan membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, untuk dunia kita yang rapuh ini, kami memohon kedamaian dan keadilan. Bimbinglah para pemimpin negara dan bangsa-bangsa agar kebaikan-Mu dinyatakan. Ampunilah kami yang telah membuat begitu banyak kerusakan. Kami berdoa bagi komunitas kami, keluarga kami, dan sahabat kami, termasuk mereka yang sedang sakit, kesepian, atau diliputi keputusasaan. Kiranya kasih Kristus dinyatakan melalui cara kami berbicara dan bertindak. Pulihkanlah dan kuatkanlah mereka yang membutuhkan bantuan secara khusus. Bapa yang pengasih, kami serahkan kepada-Mu orang-orang terkasih kami yang sedang sekolah, kiranya memperoleh kecerdasan dari-Mu. Yang bekerja, semoga senantiasa kuat dan beroleh rezeki. Yang sakit, Engkau berikan kesabaran dan kesembuhan. Yang berbeban berat, kiranya dilepaskan dari segala kegundahan dan kegelisahan. Yang telah meninggal, semoga mereka dan kami merasakan sukacita kekekalan-Mu. Ya Tuhan, Engkau adalah keselamatan dan pengharapan kami.
Kami bersyukur atas kekuatan, terang, dan pengampunan yang Engkau berikan. Ajarlah kami selalu bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu, terkhusus dalam kami merayakan Minggu Advent yang ketiga. Ya Tuhan, semoga sukacita kedatangan Yesus memenuhi hati kami, dan kiranya kami dapat hidup sebagai anggota keluarga-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tanggapan atas kasih dan kebaikan Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ayat 12 mengatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kemurahan dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Kuheran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Kita nyanyikan sampai persembahan selesai diedar. Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga kami ada dalam keadaan baik dan berkecukupan pada saat ini. Sebagai tanda syukur kami kepadamu, kami mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima dari-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau bersedia menerimanya. Kiranya persembahan kami ini Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan pelayanan di dalam gereja ini. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat dikelola yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga bersyukur untuk ibadah yang sudah kami selenggarakan pada saat ini, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Bapak, kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami, dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, kembali dalam kehidupan kami sehari-hari.
Kami mohon Tuhan berikan kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya ibadah kami hari ini dapat menjadi persembahan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah doa kami Bapa, dan kami akan akhiri doa kami dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua telah bersama-sama mendengarkan bahwa di dalam pengumuman atau warta selama 3 minggu berturut-turut disampaikan bahwa Minggu Advent yang keempat atau di tanggal 21 Desember 2025 akan dilayani ibadah perjamuan kudus. Oleh karena itu pada hari ini marilah kita meluangkan waktu sejenak, kita mempersiapkan hati dan diri kita masing-masing supaya kita boleh layak untuk hadir dan ikut di dalam meja perjamuan kudus bersama dengan Kristus. Perjamuan kudus adalah sakramen yang suci. Oleh karena itu, siapapun yang merayakan perjamuan kudus harus orang yang dengan sungguh-sungguh hati berniat untuk melaksanakan kehendak Allah, mendengar firman Allah, dan berusaha mewujudkan panggilan Allah seperti firman-Nya di dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai yang ke-13 demikian. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Supaya di dalam kita makan dan minum perjamuan Tuhan itu mendatangkan berkat dan penghiburan, maka perlulah kita menguji diri kita terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Khususnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, 3 hal yang harus kita uji. Pertama, kita perlu merenungkan dosa kita sendiri-sendiri dan menyesali dosa itu di hadapan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita menguji hati kita sendiri. Apakah kita percaya bahwa semua dosa kita itu diampuni oleh sengsara kematian Tuhan Yesus di kayu salib? Atau jangan-jangan kita tidak sepenuhnya yakin dengan kuasa darah Kristus di kayu salib? Itu ujian kita yang kedua. Dan mari kita menguji juga dengan aspek yang ketiga, yakni apakah ada kesungguhan hati untuk mengucap syukur kepada Allah. Sekali lagi, sebelum kita masuk di dalam meja perjamuan dengan Tuhan, kita perlu menguji diri kita dengan 3 hal ini.
merenungkan dan mengakui dosa. Yang kedua, menyadari bahwa dosa kita diampuni hanya karena Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan yang ketiga, setelah kita diampuni dosa, benarkah kita sudah senantiasa mengucap syukur hanya kepada Allah? Jika di dalam hati setiap orang sudah ada kesaksian yang demikian, sudah mampu menjawab 3 refleksi dan ujian tadi, maka sudah tentu akan diterima oleh Tuhan dan dianggap layak untuk mendapat bagian di dalam persekutuan perjamuan Tuhan. Sebaliknya, barang siapa yang didapati di dalam hatinya tidak ada kesaksian yang demikian, perjamuan ini justru akan mendatangkan hukuman bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, siapa yang mengeraskan hatinya di dalam dosa dan yang hidupnya menimbulkan batu sandungan sebelum bertobat, tidak diperbolehkan ikut dalam perjamuan Tuhan. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, jangan berkecil hati, karena tujuannya bukan berarti yang diperkenankan mengikuti perjamuan hanyalah orang suci dan tanpa dosa saja, tetapi yang diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang memohon kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh menyesal akan dosanya, meminta pengampunan dosa dan pertolongan Tuhan supaya mampu melaksanakan seluruh hukum-hukum Allah. Demikianlah perintah Tuhan yang sudah dituangkan oleh Sinode GKJT di dalam persiapan perjamuan kudus. Kiranya ini semua menjadi jelas bagi kita bahwa sekali lagi yang berhak ikut serta dalam meja perjamuan bukan orang yang tanpa dosa, bukan orang yang suci, melainkan kita semua yang dengan sungguh-sungguh terkhusus dalam 1 minggu ke depan mengakui, menyesali setiap salah dan dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, serta senantiasa menyerahkan hidup hanya kepada pertolongan Tuhan. Kami mohon Bapak Ibu Saudara semua juga boleh untuk membagikan kabar baik dan berita ini kepada saudara-saudara yang hari ini mungkin tidak bisa bersama-sama dengan kita. Apabila ada anak, istri, suami, tetangga, sesama, siapapun yang berhak ikut dalam perjamuan Tuhan ini, mohon untuk bisa Bapak Ibu Saudara berbagi kabar ini kepada saudara-saudara kita, sehingga minggu depan jika Tuhan perkenankan kita semua akan bertemu kembali di dalam meja perjamuan Tuhan. Untuk menutup persiapan ini, kami perlu untuk menanyakan, apakah Bapak Ibu Saudara yang berhak ikut perjamuan kudus siap dan bersedia untuk mengikuti perjamuan kudus di tanggal 21 Desember 2025? Siap dan bersedia? Yang kedua, apakah Bapak Ibu dan Saudara semua siap dan bersedia untuk membagikan informasi terkait perjamuan ini dan membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara yang hari ini tidak hadir? Yang terakhir, apakah Bapak Ibu dan Saudara siap dan bersedia untuk mengikuti atau menguji hati dengan 3 hal tadi? Siap dan bersedia ya? Dengan demikian, yang bisa menilai hati kita masing-masing hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka marilah kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa,
Dan kita mohon kepada Tuhan supaya kita dilayakkan baik dalam masa-masa persiapan maupun minggu depan di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, damai sejahtera-Mu atas kami, kasih-Mu atas kami, sungguh benar-benar kami rasakan. Saat ini ya Tuhan, di minggu Advent yang ketiga, ibadah ini pun boleh terselenggara semuanya adalah karena kuasa-Mu saja. Kami telah mengikuti seluruh rangkaian liturgi hari ini dari awal sampai akhirnya dengan baik. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan di ibadah ini Tuhan boleh berkenan kepada Engkau, dan kami pun sebagai manusia boleh menerima berkat, boleh pulang dengan damai sejahtera dan sukacita. Kiranya ya Tuhan, jika di dalam ibadah ini masih terselip dosa, kesalahan, masih terselip hal-hal di mana kami mengesampingkan Engkau, menduakan Engkau, sekali lagi ampunilah kami ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, di penghujung ibadah ini kami mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam meja perjamuan kudus. Kiranya ya Tuhan, di dalam formulir persiapan ini kami telah sadar dan kami meyakini bahwa perjamuan-Mu adalah sakramen yang suci, bukan sebuah perjamuan yang main-main. Ajarlah kami di dalam 1 pekan ke depan untuk kami boleh mengaku setiap dosa kesalahan, baik yang kami lakukan saat ini ataupun dosa-dosa kami yang sering kami lakukan sebelum-sebelumnya. Ajarlah kami supaya kami boleh mengakui bahwa dosa kami diampuni hanya karena karya kasih penyelamatan di salib-Mu saja ya Tuhan. Serta ajarlah kami di minggu ini bahwa pertolongan kami semuanya adalah karena Engkau saja, sehingga tidaklah pernah sia-sia kami mengucap syukur kepada-Mu dari sekarang dan sampai Maranatha. Terima kasih ya Tuhan, persiapkanlah kami supaya kami boleh hadir dengan layak di meja perjamuan-Mu minggu depan di dalam ibadah Advent yang keempat. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami keselamatan, lindungilah kami dalam setiap aktivitas kegiatan kami satu minggu ke depan. Inilah seru kami dan doa kami hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menuturkan kasih-Nya dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami siap menuturkan kasih sejahtera. Terpujilah Tuhan Allah kita. Pergilah dalam sukacita. Ingatlah sabda Tuhan bahwa Allah dekat kepada kita dan jadi jawaban yang menguatkan iman. Di tengah hidup yang berat, yakinlah Allah hadir menemani kita untuk mampu menuturkan kasih setia. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan oleh pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara dan kita semua berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ya
Cuma angin sih teh. Boyo lali. Renata ya. Ini Shakira. Shakira. Kamu namanya siapa? Oh, Maria. Sip. Pakman lalu masakin. Guru kamu. Langsung cemas dan khawatir. Ayo kita menyanyi dulu. Bentar di sini. Di depan, di pantai bisa. Iya. Di mana? Di mana, Mas? Satu sewa hotel. Di mana? Grafiknya ibunya enggak. Iya, iya. Sini ya. Sini ya. Oke, ya, tutup dulu bentar. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita telah bersama bersekutu di dalam minggu Advent yang ketiga. Kiranya kasih berkat dari Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan untuk warta jemaat yang bisa kami sampaikan, yang pertama mengundang kembali segenap warga jemaat untuk bisa hadir dalam minggu Advent yang keempat tanggal 21 Desember 2025 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono, dan sekaligus dalam ibadah ini menjadi ibadah perjamuan kudus. Kiranya kita semua boleh hadir dan bersekutu bersama secara offline. Tetapi bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mengikuti secara online, boleh untuk mengakses Facebook dari GKJT Ujaran. Demikian yang bisa kami sampaikan dan kami informasikan. Matur nuwun, sugeng dinten Minggu Gusti.